simak, kita dengarkan dan kita renungkan lanjutan kajian tafsir Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz ini. Pada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Shallu ala Nabi sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama ni'matal iman wal islam wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa kembali hadir melanjutkan kajian tafsir Al-Quran yang insyaallah akan kita bahas, yaitu surah Maryam ayat ke-88. Dan begitu juga tidak lupa salawat beserta salam marilah kita limpah-curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ibu yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah memuliakan, di ayat ke-88 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qalu ittakhadhar rahmanu walada. Wa qalu, mereka berkata, ittakhadhar rahman, bahwa Allah yang Maha Penyayang walada itu mengambil atau memiliki anak. Nah, jadi ini merupakan ucapan orang-orang Nasrani yang menganggap bahwa Nabi Isa ini memiliki anak dan Nabi Isa itu merupakan anak Tuhan. Nah, sebelum saya membahas lebih jauh tentang ini, pembahasan kita ibu, pengajian ibu-ibu itu sama persis seperti pengajian bapak-bapak. Kadang-kadang apa yang saya bahas di ibu-ibu saya bahas di bapak-bapak, dan sebaliknya apa yang akan saya bahasnya sebenarnya lebih bahas di pengajian bapak-bapak. Jadi bu, bapak-bapak yang dikaji itu surahnya namanya surah Ali Imran. Yang namanya Ali Imran itu artinya keluarga Imran. Nah, keluarga Imran ini siapa aja? Yang pertama Imran itu sendiri, yang kedua istrinya, yang ketiga Imran ini siapa? Imran itu merupakan ibu bapaknya Maryam. Dan begitu juga ada situ Zakaria, Zakaria pamannya Maryam. Dan juga ada Yahya, merupakan anak daripada Zakaria. Nah, ini keluarga Imran bu, adalah keluarga yang dimana di keluarga ini banyak terjadi keajaiban yang di luar nalar. Satu contoh, istrinya Imran, ya kan, itu umurnya udah tua bu, tua bangka dah lagi begini. Tapi apa? Tapi dia karena berdoa sama Allah, akhirnya dia dikasih anak. Di usia yang senja itu dikasih anak Maryam. Begitu itu kan merupakan satu keajaiban. Begitu juga pamannya Zakaria. Pamannya Zakaria juga udah tua bangka. Dia juga berdoa sama Allah pengen dikasih anak. Apa? Dikasih dia anak bernama Yahya. Ini kan merupakan keajaiban. Dan puncak keajaibannya itu Maryam itu sendiri. Di mana dia memiliki anak tanpa melalui proses hubungan biologis. Lahirlah itu Nabi Isa. Nah, kenapa bu di dalam keluarga Maryam ini ada banyak keajaiban? Perlu kita ketahui bu, kenapa di keluarga Imran ya? Keluarga Imran ini ada banyak keajaiban. Karena ini mencoba mematahkan logika orang-orang Bani Israel bu ketika itu. Logika orang Bani Israel ketika itu adalah yaitu memiliki watak materialistis. Maksudnya watak materialistis itu apa bu? Yaitu dia pola hidupnya itu nggak keluar daripada sebab akibat. Kalau 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4, itu dia. Pokoknya harus masuk akal. Nah, sementara Allah pengen mematahkan dia punya logika bahwa kalau menurut Allah 1 tambah 1 itu bisa 2, bahkan 1 tambah 1 bisa 10.
Ya kan bisa 10, bisa min 10 malah. Kalau Allah pengen. Seperti apa? Seperti ini tadi, Maria itu melahir tanpa proses hubungan biologis. Kok bisa? Kok di luar nalar gitu? Maka Allah buktikan bahwa apa yang lu pikir selama ini harus begini dan begini. Kalau kata Allah enggak. Begitu. Makanya dibikinlah apa? Keluarga orang-orang keluarga Imran yang istilahnya termasuk bagian dari Bani Israel itu adalah orang-orang yang dia memiliki banyak keajaiban. Tapi yang namanya orang-orang Bani Israel itu bandel. Bandelnya kenapa? Udah Allah buktiin kok Maryam itu lahir tanpa melalui proses hubungan biologis, tanpa bapak. Tapi kok bisa? Tapi kan orang Israel ini bandel. Maka kan terbagi dua Israel ini, ada Yahudi, ada Nasrani. Kalau Yahudi kan itu berpikir logis, mana ada ya enggak, perempuan yang lahir tanpa bapak, dia itu perempuan penjina kalau kata orang Yahudi. Sementara orang yang sebaliknya mengagungkan, waduh ini bisa nih, nggak mungkin lah, nggak ada namanya ada betina pasti ada jantan. Ya cuma jangan-jangan nih jantannya Tuhannya, Tuhan Bapa kan gitu. Maka wajar kalau anak dikatakan anak Tuhan. Itu saking apa bu? Saking dia orang-orang Bani Israel itu selalu berpikir logis. Padahal Allah udah tunjukin sesuatu yang di luar nalar, masih dipikir logis juga. Nah kita ini bu diharapkan jangan kayak orang-orang Bani Israel. Ya kan, dalam hidup selalu berpikir logis. Karena kalau manusia berpikir logis, ngapain sedekah ngurangin duit? Ya kan, mendingan kita nyolong nambahin duit. Itu kalau orang berpikir logis. Yang timbul akhirnya orang-orang pikir elit. Kenapa tuh? Karena yang sedikit ngasih orang pikir bakal berkurang. Padahal itu apa? Itu kan logika kita. Tetapi logika Allah itu nggak begitu. Justru dengan ibu berbagi, dengan ibu sedekah, ibu akan mendapatkan lebih dan nggak ada harta ibu berkurang. Coba ibu coba. Kalau yang namanya sedekah itu nggak bisa bikin ibu kaya, tapi yang namanya sedekah nggak bakal ngurangin atau nggak bikin jadi hidup ibu jadi susah. Coba kalau nggak percaya. Itu akan apa? Yang akan kita buktikan. Makanya nih, misalnya nih, ibu ya kan tetangga sama suami, ya pak, sama tetangga yang suaminya sama-sama kerja, dapatnya gajinya sama, kan gitu. Tapi ternyata apa bu? Ternyata walaupun gajinya sama, itu kadang-kadang efeknya beda. Karena ibu sering sedekah, ya kan, walaupun gaji sama. Ternyata apa? Tetangga ibu yang rajin sedekah, kalau mau Allah bikin susah dibikin, dia sakit, keluarganya sakit. Ya kan begitu. Tapi karena dia sedekah, sedangkan kalau kata Rasulullah fungsi sedekah itu apa? As-sadaqatu taraddul bala. Sedekah itu menghindarkan kita dari bala, dari musibah. Kan ternyata oh iya, kalaupun gajinya sama kan gitu. Tapi karena kita sedekah, maka hitung-hitungan Allah yang didoakan, oh Allah mencegah kita daripada yang namanya bala. Dan juga fungsi sedekah apa? Wa tawwilul umrah, memperpanjang umur. Kalau orang panjang umur kan berarti banyak rezekinya. Karena batasan orang rezekinya panjang enggaknya ya terhadap apa yang dia punya, rezeki yang dia dapat. Begitu bu. Nah ini masalah itu, makanya wajar waqalu taqaddar rahmanu walada. Mereka berkata sesungguhnya Allah yang Maha Penyayang itu memiliki anak, mengambil anak. Kalau kata orang-orang Bani Israel. Maka Sesarawi mencoba membantah perkataan mereka dengan mengatakan bahwa ini adalah perkataan yang perkataan yang nggak masuk akal dan ini merupakan fitnah. Kenapa? Karena apa? Kalau misalnya Allah benar istilahnya memiliki anak, maka jadi pertanyaan kapan Allah ngangkat anak? Menjadi pertanyaan juga. Nah kapan juga Nabi Isa atau Isa Masih itu lahir? Karena yang namanya istilah Allah punya anak itu baru ada 300 tahun setelah Nabi Isa. Jadi Nabi Isa nih bu, ya kan dari lahir nih 300 tahun setelahnya itu baru ada omongan bahwa Isa ini ada Tuhan. Nah jadi pertanyaan, kalau memang pernyataan Isa ini ada anak Tuhan setelah 300 tahun setelah Nabi Isa lahir atau wafat, maka jadi pertanyaan ini 300 tahun sebelumnya ini statusnya apa gitu. Kok baru ada istilah anak Tuhan ini 300 tahun setelah Nabi Isa ada? Kenapa nggak dari dulu?
Maka apa ya anak Tuhan gak diakuin begitu, hilang banget anak Tuhan, baru diakuin 300 tahun setelahnya. Kan logikanya begitu, nggak masuk akal lah. Kalau dibilang Tuhan itu memiliki anak, sementara pernyataan bahwa Tuhan itu memiliki anak ada 300 tahun setelah Nabi Isa. Kan gitu, itu satu hal yang nggak masuk akal gitu. Maka apa? Laqad ji'tum syai'an idda, maka sungguh mereka telah mendatangkan sesuatu yang sangat munkar, sesuatu yang sangat, istilahnya dosanya itu besar banget. Di mana mereka menyatakan bahwa Nabi Isa, bahwa Allah itu memiliki anak. Ini kan menjadi merupakan pelecehan, pelecehan terhadap Tuhan. Yang artinya apa? Oh berarti Tuhan utuh. Kalau kayak kita nih, misalnya mohon maaf ya, kita ibu-ibu misalnya nggak punya anak, itu kan ada kekhawatiran. Aduh, udah umur segini saya belum punya anak, terus siapa yang ngurusin gua? Terus kalau gua tua siapa yang ngurusin gua? Terus harta gua warisin ke siapa? Kan gitu kalau kita mau manusia itu, kita butuh anak, dan kita khawatir kalau kita nggak punya anak, manusia. Tapi Allah kan nggak begitu. Allah nggak Allah nggak membutuhkan anak. Maka apa kalau kata Syarawi? Apa istilahnya kalau memang Allah punya anak, ya kan gitu. Wa man ladzi jada fil mulkillahi ba'da an ja'a walad. Maka apakah ada yang bertambah pada kerajaan Allah setelah apa? Setelah datang anak. Maka apa? As-syamsu hiya syams. Matahari ya tetap segitu matahari. Apakah lantas ketika Allah punya anak matahari ada gedean gitu? Kagak. Begitu juga wan nujumu hiya nujum. Bintang begitu juga, bintang seadanya di langit segitu banyaknya. Cuman kalau kita di sini beda Bu ya. Antara di kota melihat bintang langit di kota sama langit di kampung itu beda. Kalau langit di kampung itu lebih banyak, kalau langit di kota itu lebih dikit. Itu bukan karena bintangnya nggak ada, itu karena faktor cahaya. Kalau di Jakarta kan cahayanya banyak, sehingga bintang itu nggak kelihatan. Tapi kalau misalnya ibu ke kampung itu bintang kelihatan sabrak-abrak. Kenapa? Karena di kampung pencahayaannya nggak sebanyak di Jakarta. Artinya apa? Buat nujumu, dia nuju. Bintang yang gitu-gitu aja dari dulu. Apa kali ada Tuhan, apa Allah punya anak bintang jadi rada gede-gede? Kan nggak ada kalau pakai sesuatu. Begitu juga wal hawa dan udara adalah udara. Begitu juga udara oksigen. Dari sebelum ada menyatakan Allah punya anak sampai sekarang ada yang menyatakan Allah punya anak, ya kita tetap terpenuhi oksigen. Apa kita kebanyakan oksigen? Tidak juga. Artinya apa? Nggak ada berpengaruh apa dengan adanya anak atau enggak buat Allah. Jadi tuduhan yang mengatakan bahwa Allah punya anak itu merupakan suatu hal yang keji dan munkar, dosa besar. Sehingga saking ingin perbuatan dosa besar, Bu, maka di kelanjutan ayat Allah bilang apa? Takadus samawatu, maka hampir aja itu langit, ya tafattarna, hampir aja itu langit pecah. Terus apa lagi? Minhu, karena ucapan tadi menyatakan bahwa Allah itu punya Tuhan. Dan juga apa? Watansaqul ardu, dan bahkan hampir juga itu bumi itu terbelah. Watahijul jibal hadda, dan juga hampir itu apa? Hancur itu gunung, jadi berantak. Ya, jadi Bu, ternyata gara-gara pernyataan, ucapan yang kemungkaran menyatakan bahwa Allah itu punya anak, itu sampai apa? Hampir-hampir langit itu terbelah, hampir-hampir gunung itu hancur berhamburan, dan hampir-hampir bulan bumi ini membelah diri. Saking apa itu Bu? Ibarat kata makhluk Allah itu kecewa. Itu kalau kita kayak marah nih, saking marahnya diri gitu kan, kan gitu. Nah itu juga makhluk Allah yang selalu kita sebut benda mati. Itu ketika mendengar kemungkaran semacam itu, marahnya bukan main. Saking apa? Saking parahnya. Itu sampai langit mau apa? Langit mau memecahkan diri dia, bumi mau membelah diri dia, menenggelamkan itu orang. Itu saking apa Bu? Saking semua itu malah. Tapi jadi pertanyaan, kenapa kok langit tetap ada? Kan gitu. Kenapa bumi kok tidak mau membelah diri menelan orang-orang yang berbuat dosa? Itu oleh karena apa Bu? Innallaha, sesungguhnya Allah
yumsikus samawati wal ard, menahan langit dan bumi, antazula, agar tidak lenyap. Artinya apa? Jangan sampai hancur. Oh, menjaga itu. Kalaupun pada akhirnya bumi ini nggak jadi ngebelah, bumi ini nggak marah mengungkapkan dia punya amarah, kan Allah tahan, jangan. Nah, dalam hadis qudsi itu, hadis qudsi tahu juga Pak? Hadis qudsi adalah firman Allah yang nggak tercantum di dalam Al-Quran. Artinya ini firman Allah. Dalam satu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Nah, jadi di situ ada kumpul banyak, ada langit, ada bumi, ada laut. Itu berfirman, qalatis sama'u, qalatis sama', berkata langit, ya Rabb, wahai Tuhanku, i'zan li, izinkan saya, an asqita kisafan, untuk saya menjatuhkan atau menimpakan diri saya ala ibni Adam, kepada anak Adam. Nah, jadi apa? Langit itu minta izin, ya Rabb, saya minta izin kepada kamu, saya pengen memecahkan diri saya, menjatuhkan diri saya kepada anak Adam, kepada manusia. Kenapa kok langit sampai minta izin begitu sama Allah? Kenapa? Faqad ta'ama khairuka, sungguh manusia udah makan nikmat dari Allah, wa mana'a syukraka, tapi mereka gak tahu syukur sama Allah. Begitu langit sampai minta izin, ya Allah, saya minta izin kepada kamu, saya pengen pecahin diri, saya pengen nimpain kepada manusia. Kenapa? Karena mereka udah makan nikmat dari kamu, tapi mereka gak tahu bersyukur sama kamu. Dan begitu juga, bukan cuma langit loh. Wa qadatil ardh, maka bumi juga berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, i'zanli, izinkan saya an uksafa, untuk apa? Membenamkan ibni Adam, anak-anak Adam. Nah, jadi bumi juga, ya Allah, izinin saya pengen membenamkan manusia. Kenapa? Bumi minta izin juga, faqad ta'ama khairuka wa mana syukraka. Karena mereka udah makan nikmat dari kamu, tapi mereka gak pernah bersyukur kepada kamu, ya Rabb. Izinin saya pengen benamkan ini manusia. Itu apa? Saking apa? Bumi ini marah sama kita, anak kita. Bukan cuma bumi, maka juga wa qalatil jibal, maka berkata juga gunung, ya Rabb, i'zanli, izinkan saya an akhara ala ibni Adam, untuk meledakkan diri saya kepada anak Adam, kepada manusia. Kenapa? Faqad ta'amika khairaka wa mana syukraka. Mereka udah makan nikmat dari kamu, tapi mereka tidak tahu syukur sama kamu. Izinin ya Allah meledakkan diri saya. Itu apa? Gunung. Begitu juga, bukan cuma gunung, Bu. Qalatil bihar, maka berkata juga laut sama Allah, ya wahai Allah, i'zanli, izinkan saya an ughriqa bani Adam, ingin menumpahkan diri saya kepada manusia, kepada anak Adam. Kenapa kok laut sampai minta izin sama Allah supaya menumpahkan dirinya? Kenapa? Waqad ta'ama khairaka wa mana'aka syukraka. Sungguh manusia udah makan dan menikmati kebaikan dari kamu, tapi mereka tidak tahu syukur sama kamu. Izinin saya numpahin diri saya kepada manusia. Itu semuanya goyok Bu sama kita. Dari mulai gunung, dari mulai laut, dari mulai langit, dari mulai bumi, itu moyok kita, pengen meroyok kita. Karena apa Bu? Karena kita ini udah kebanyakan dosa, udah dikasih nikmat sama Allah, betul-betul syukur. Tapi apa yang terjadi di kelanjutan daripada hadis kuncinya, Allah berkata, wa qala lahum, maka Allah berkata kepada mereka semua, yaitu apa? Gunung, laut, langit, bumi. Allah berkata kepada mereka, da'uni wa khalqi, tinggalkan aku dan tinggalkan makhlukku. Artinya apa? Artinya kita pada menyerahnya. Maka Allah bilang apa? Da'uni, tinggalkan aku dan ciptaanku. Kalau kata Allah begitu, lau khalaqtumuhum la rahimtumuhum. Kalau kalian menciptakan mereka, maka kalian pasti sayang sama mereka. Maka wajar kalau lu benci sama manusia, lu kan gak menciptakan. Kalau lu marah sama manusia, pengen menghukum manusia, lu kan gak tahu menciptakan. Gua yang nyiptain. Ibarat kata kayak anak tuh ya. Ini anak kita berbuat salah, orang semua mau meroyok anak kita, dan kita sebagai ibu pasang badan. Ya lu bisa begitu, lu kan gak tahu, merasain gua yang melahirin.
gue gedein, itu nggak sayang, wajar. Dan begitu juga Allah, sampai apa? Ketika semua makhluknya benda mati tadi moyok pengen nyerang kita, Allah yang pasang badan. Kenapa? Karena lu kan nggak nyiptain. Kalau lu menciptakan mereka, maka lu pasti sayang sama mereka. Allah apa? Kalau pasang badan, dia bukan cuma pasang badan, Bu. Bukan cuma kalau dilarang mendekatin. Allah bilang apa? Fa'in tahu, maka jika mereka bertobat ilayya kepadaku, kalau kata Allah, fa'ana habibuhum, maka aku akan mencintai mereka. Kalau kata Allah, kalau istilahnya, kalau dia ini tobat, maka aku akan mencintai mereka. Dan juga sebaliknya, kalau misalnya dia nggak tobat nih, kan berarti itu penyakit tuh. Udah Allah bilang itu, kita nggak tobat juga, itu penyakit. Maka kalau apa, kalau kata Allah, wa in lam yatubu, kalau sekiranya mereka nggak mau bertobat, itu kan berarti penyakit. Fa'ana tabibuhum, maka aku akan jadi dokternya. Kalau kata Allah, aku akan menyadarkan dia supaya dia bertobat. Saking apa itu? Sayangnya Allah segitunya. Kalau misalnya dia bertobat, dia bakal gue sayang. Kalau dia misalnya nggak mau bertobat, gue bakal ajarin dia untuk, atau gue arahin dia supaya tobat sama itu saking apa, Bu? Saking sayangnya Allah sama kita. Makanya nggak berlebihan. Dalam satu hadis Rasulullah pernah bilang apa? Allahu arhamu min hadhihi bil walad. Sesungguhnya kasih sayang Allah terhadap hambanya itu lebih besar daripada kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Itu Allah. Makanya Bu, kalau kita ngelihat hadis ini, hati-hati Bu, jangan sembarangan nilai orang. Walaupun ini misalnya perempuan penjina, kita jelek-jelekin, kita hinain dia. Kalau misalnya Allah itu kelihatan ketika itu, Allah yang pasang badan buat orang, yang mentang-mentang dia penjina, kita hinain dia, kita jelekin dia. Padahal kan Allah bilang, kalau dia tobat, Allah cinta dia. Kalaupun dia nggak tobat, Allah ajarin nanti biar supaya dia bisa tobat. Gitu, kadang-kadang kita melihat orang maling, kita keroyok, kita gebukin sampai mati. Kalau ketika itu Allah misalnya dalam hati mewujudkan diri, Allah yang pasang badan. Nah, kita jangan jadi orang-orang yang melebihi Allah. Gitu, dalam menilai orang, walaupun dia secara dohir hari ini buruk, gila, jangan kita coba hukumin. Kita nggak tahu akhirnya bisa jadi dia lebih baik dari kita kan. Allah apa? Gitu, makanya subhanallah, inilah yang istilahnya merupakan bentuk kasih sayang Allah. Misalnya orang nih hidupnya hancur-hancuran, kebutuhan keluarganya hancur, rezekinya hancur, semuanya hancur, kita pikir wajar dia mulai dihukum. Jangan pernah berpikir begitu, Bu. Kenapa? Karena di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Dhaharal fasadu fil barri wal bahr. Sesungguhnya telah terjadi kerusakan di darat maupun di lautan, di mana kasabat aydin nas, oleh sebab ulah perbuatan tangan manusia, liyudzikuhum ba'dal ladzina alimu. Itu sebagai peringatan bagi sebagian untuk mengetahui, supaya dia sadar, supaya apa? La'allahum yarji'un, supaya mereka itu kembali. Jadi jangan kira ketika melihat orang diajar itu yang disiksa, bukan. Allah justru waktu jadi dokter supaya mengajarkan la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali. Jadi jangan menghukumin orang seenaknya, jangan memakai kita sujud, jadi kita ujung-ujungnya kita merasa lebih tinggi dari orang. Jangan begitu, Allah itu tidak begitu. Tapi Bu, walaupun kita tahu nih, baru tahu nih, oh ternyata sayangnya Allah seperti ini sama kita, tapi kita juga jangan tertipu. Maksudnya jangan tertipu ini gimana? Jangan kita merasa bahwa ketika kita berbuat dosa Allah nggak membiarkan kita dan menghukum kita, ya kan? Allah nih kita sering ngelawan sama suami, itu kan dosa. Tapi Allah nggak pernah menghukum kita, nggak pernah istilahnya bikin kita sakit karena kita ngelawan suami. Itu jangan terlena. Karena apa? Ketika kita mau berbuat maksiat, jangan terlena sama hilimnya Allah, jangan terlena sama sayang Allah. Kalau kita terlena, akhirnya kita senangnya udah berbuat maksiat, nyantai lah, Allah mau pengampun, nyantai lah, Allah mau nggak akan marah. Jangan begitu juga. Itu namanya apa? Kita itu tertipu. Sedangkan dalam ayat Al-Quran apa? Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan sampai kita kena tipu. Itu istilahnya memahami tentang Allah
oleh sebab al-ghurur, para penipu. Seperti tadi, karena kita terlalu menganggap Allah sayang, kita menganggap Allah itu cinta sama kita, akhirnya kita songong. Salah juga begitu. Nah terus di kelanjutannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Anda awajilir rahmani walada. Oleh karena apa? Itu sampai disebutkan oleh sebab mereka mendakwahkan bahwa Allah yang Maha Pengasih itu memiliki anak. Wa ma yang bagi rahman, maka tidaklah pantas lirrahman bagi Allah yang Maha Penyayang ayat takhidha walada itu memiliki namanya anak. Nah Bu, ini masalahnya masalah mampu dan juga layak atau enggak, mampu atau enggak. Kalau ngomong mampu, Allah mampu kok. Kalau Allah misalnya pengen anak, Allah akan anak. Tapi kan masalahnya bukan mampu atau enggak mampu. Coba masalahnya layak apa enggak layak nih. Kan begitu. Pantas apa enggak pantas. Kan masalahnya itu. Dan kalau misalnya Allah kata anak kita ada satu hal yang enggak pantas, enggak layak, walaupun mampu aja bagi Allah melakukan itu. Tapi kan Allah enggak lakuin, karena enggak pantas bagi Allah memiliki anak. Karena kalaupun Allah benar memiliki anak, kalau kata Rasulullah apa? Qul, katakanlah, in kana lirrahman, kalau sekiranya Allah yang Maha Penyayang itu waladun memiliki anak, wa an awwalul abidin, maka aku adalah orang yang termasuk pertama memuliakan itu anak Allah. Kalau kata Rasulullah begitu ditarfid sama Allah. Bilang Muhammad sama mereka, kalau misalnya Allah itu memiliki anak, lu bilang, aku adalah orang yang paling pertama yang akan memuliakan itu anak Allah. Itu. Tapi pada kenyataannya Rasulullah enggak tuh ngajarin kita tetap memuliakan anak Allah, kan begitu Bu. Dan yang terakhir, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Dan tidaklah ada seorang pun Bu, di langit maupun di bumi, illa ati, kecuali ati datang kepadaku Ar-Rahman, kepada aku yang Maha Penyayang ini, abdan itu sebagai hamba. Jadi nanti di akhirat itu nggak ada datang, oh ini anak Tuhan. Oh semuanya, siapapun dia, itu datang kepada Allah sebagai hambanya Allah. Hamba itu apa? Orang yang udah tunduk. Artinya apa Bu? Kalau di dunia ini mungkin ada orang yang dikatakan musuh Allah, nanti di akhirat semuanya itu rata, datang dalam keadaan menghamba kepada Allah, dalam keadaan nyerah. Walaupun dulu di dunianya dia gagah-gagahan, walaupun di dunianya dulu dia sering membangkang sama Allah, tapi nanti di akhirat dia akan datang kepada Allah dalam keadaan menjadi hamba, dalam keadaan orang yang tantangan keras. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Hadirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah lanjutan kajian surah Maryam, di mana pada kajian malam hari ini kita masih membahas tentang logika orang Bani Israel. Kenapa sih dalam Quran ini banyak banget tentang Bani Israel itu, dari A sampai Z diceritakan dalam Al-Quran. Dari kemarin sudah dijelasin bahwa tujuannya supaya logika kita sebagai orang beriman itu tidak seperti mereka. Karena kalau logika ini nggak dibangun, kita masih terpengaruh seperti logika mereka, bisa dipastikan kita tidak akan pernah menemukan kebahagiaan dalam hidup. Jadi orang Bani Israel itu logikanya ya seperti itu, 1 ditambah 1 2, 2 ditambah 2 4, kan begitu. Itu logika mereka. Makanya ketika melakukan sesuatu dia ngitung, cara berpikirnya seperti itu. Bahkan ketika Nabi Isa lahir tanpa bapak, maka dia sebut itu anak Tuhan. Karena kan tadi disebut ya Musa diri, lah ini lahir nggak ada bapaknya, ya jangan-jangan kan ini anak Tuhan, kan begitu. Nah logika kita sebagai orang beriman yang harus kita pahami bahwa kita ini harus punya teori berpikir yang saya selalu bilang, kita ini kan diperintah untuk beribadah.
apa sih inti ibadah itu? Inti ibadah ya manut kan gitu. Kenapa kita ini harus manut? Karena kita ini punya Tuhan, punya Rob yang mengatur kehidupan kita. Dan kita ada ini karena diadakan. Ini teori berpikir kita ya. Teori dasarnya ini mesti ada. Karena kalau misalnya teori berpikir ini enggak ada, itu nanti bahaya buat saya ini ke depan. Jadi yang pertama, kita ini ada karena diadakan. Kita ini bisa karena dibisakan. Kita ini punya karena dikasih. Semuanya seperti itu. Jadi kita ini karena diberi. Diberi oleh siapa? Diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ini diberi, tugas kita manut. Manut, jangan seperti orang Bani Israel tadi. Kalau Bani Israel itu berpikirnya kan selalu ngitung. Nah, kalau kita pakai teori model orang Bani Israel, kalau misalnya di orang kaya misalnya, itu pasti yang namanya pelit itu pasti, karena dia ngitung. Kalau misalnya duit, gua punya tabungan misalnya sekian ratus juta, tiba-tiba gua sedekain sekian, duit gua berkurang dong kalau begitu. Itu kalau sekedar pelit masih mending tuh. Kalau teori dari yang cara berpikir itu misalnya hanya menyebabkan pelit, itu masih mending. Ada yang lebih bahaya. Yang lebih bahaya, kenapa sih orang Bani Israel itu selalu diceritain logikanya? Yang paling bahaya dari teori itu akan menimbulkan kedengkian dalam kehidupan. Contoh begini, misal begini. Kalau ibu misalnya teori berpikir kita bicara orang Bani Israel. Misal kita nih dari kecil punya teman main. Kita teman main dari kecil, kita ini misalnya di sekolah berprestasi lebih dari dia misalnya. Kemudian orang tua kita lebih terhormat ketimbang dia, ya kan? Nah, kalau logika orang Bani Israel, suatu saat yang harus sukses gua dong. Karena lagi kecil dia pinteran gua, sekolahnya pinteran gua, orang tuanya lebih terhormat dari gua, apalagi misalnya sekolahnya juga tinggian gua. Kok yang kaya dia? Ada apa ini? Kan begitu. Nah, kalau misalnya kita itu pakai cara berpikirnya orang Bani Israel, pasti yang timbul itu apa? Kedengkian. Oh, dia begitu harusnya. Nah, kenapa orang Bani Israel ini, orang-orang Kristen ibu, sampai saat ini tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad? Karena itu tadi, dari mulai cara berpikir dia seperti itu, sehingga timbul kedengkian. Dari zaman dulu yang namanya Nabi itu semua diutus dari kalangan Bani Israel. Ini tiba-tiba ini datang Nabi terakhir dari kalangan Arab. Dia itu nggak terima. Karena logika berpikirnya seperti itu. Padahal yang namanya Allah mengutus yang namanya utusannya itu hak prerogatif dia. Mau dari kalangan mana kayak? Karena Allah punya tujuan tersendiri. Allah Maha tahu tentang kebaikan dari itu semua, termasuk dalam kehidupan. Nah, kalau misalnya kita sudah sudah menghilangkan cara berpikir kita seperti itu, bahwa hidup itu bukan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kita ini hidup 1 ditambah 1 bisa 2, bisa 3, bisa 1 ditambah 1 jadi 0. Kenapa sih bisa begitu? Bisa nggak jelas gitu. Kenapa Bu? Bisa nggak jelas hidup kita ini. Gua udah rajin, misalnya nyari duit, usaha udah istilahnya udah getol, udah apa aja udah berdoa, kok gua masih begini aja? Akhirnya apa? Akhirnya bisa aja frustasi, bisa ini. Karena cara berpikirnya tadi. Kalau misalnya kita cari berpikir dari awal udah benar, hidup ini ada yang ngatur, ya kan? Ketika saya punya dikasih, ketika saya pinter ada yang minter, itu kita ini hidup jadi santai, nggak bakal pusing gitu mikirin hasil, harus begini. Udah, yang akan fokus kepada diri kita apa yang akhirnya kita itu akan fokus, ya saya
namanya saya ini seorang hamba ya harus manut ngikutin aturan Allah. Ya kalau Allah kasih seperti ini harus kita terima. Toh Allah itu kan kita sering dengar orang ceramah, Allah itu maha sayang kepada siapa saja, maha kasih nggak pilih kasih. Emang benar, cuman kan itu sekedar diomong aja. Ketika kita memahami bahwa Allah seperti itu udah pasti, Bu. Jadi jangan melihat Allah sayang kepada kita ketika misalnya keadaan kita, harta kita banyak, jabatan dikasih misalnya, oh Allah lagi sayang sama kita. Ketika hidup kita pas-pasan, susah, banyak kesulitan, Allah lagi murka sama kita. Enggak begitu, Bu, cara berpikirnya. Jadi Allah itu semua sayang sama kita. Dan ketika Allah memberikan sesuatu itu pasti ada hikmah di balik itu semua. Hikmahnya itu apa, Bu? Hikmahnya itu semua kebaikan buat kita, bukan buat Allah. Ini harus diyakini. Jadi Allah itu nggak pernah butuh kita. Apa? Allah ini nggak pernah butuh kita. Jadi kebaikan kita berbuat itu bukan untuk Allah, buat kita. Makanya ketika kita berbuat baik itu harus semangat. Harus apa? Harus semangat. Karena buat siapa? Buat kita, bukan buat Allah, bukan buat orang lain, bukan buat tetangga, bukan. Ibu misalnya berbuat baik kepada orang yang pernah jahat sama kita, nggak bakal hilang itu. Biar dia jahat sebagaimana sejahat-jahatnya sama kita, ketika kita tunduk patuh kepada aturan Allah, kita berbuat baik, jalanin perintah Allah, pasti yang akan kita dapatkan kebaikan. Dan yang namanya kebaikan ini jangan sampai kayak orang Bani Israel tadi, udah dijelasin. Orang Bani Israel itu materialistis. Jadi mereka itu menganggap yang namanya kebaikan itu ya harta. Kalau misalnya kita lagi dikasih kebaikan sama Allah, berarti kita lagi kaya, lagi punya jabatan. Bukan itu. Jadi kebaikan yang Allah berikan kepada kita itu apa sih? Jadi ketika kita bisa redo, kemudian memahami tentang kehidupan ini, kita memahami jati diri kita memahami tentang bagaimana kita harus melangkah, akan kemana kita pergi. Nah, disitulah Allah lagi memberikan kebaikan kepada kita. Karena apa? Karena ketika kita memahami itu, kita akan dipertemukan dengan yang namanya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau udah manut aja, udah pastilah ketemu ridho Allah, Bu. Kalau Allah udah ridho mah, ya ilah, jangankan BBM mahal. Orang biar kata digeret-geret itu nanti api neraka itu. Orang kalau yang dikasih ridho Allah mah biasa aja. Makanya kalau orang-orang beriman itu, Bu, yang bagus imannya, biar kata duitnya sedikit, ada BBM, antrian BBM, antrian sembako, ya santai aja, nggak pernah ngantri-ngantri. Karena apa? Nggak ribut gitu kalau orang beriman itu, karena sandarannya Allah, santai aja. Ntar juga kalau waktunya kita mau makan, Allah kasih makan. Ibu tahu nggak lagu cicak-cicak di dinding? Tahu kan? Cicak-cicak di dinding. Apa itu? Terus? Cicak. Nih boleh. Cicak itu di dinding. Makanannya nyamuk. Nyamuk itu bisa terbang. Apa lantas cicak ini nggak punya sayap, nggak dapat nyamuk? Enggak, Bu. Tetap aja datang seekor nyamuk, lalu ditahan. Jadi ketika Allah ngasih rezeki itu kayak begitu. Itulah udah. Saya itu kadang-kadang kalau ngedengar orang nyanyi gitu, saya perhatiin, ya benar. Kan logikanya harusnya cicak ini punya sayap. Orang makanannya nyamuk, yang terbang kita mau pukul aja kadang-kadang susah. Nah, ketika itu jadi rezekinya cicak, itu datang itu nyamuk, lalu ditangkap. Ya Bu ya, seperti itu. Jadi hidup ini santai aja, relax. Jadi saya itu pingin ngajaklah kepada ibu-ibu biar biar hidup ini jangan terkontaminasi dengan pikiran-pikiran, logika-logika orang modern seperti sekarang. Jadi sekarang ini orang zaman sekarang itu, Ibu, kenapa sih udah dikasih duit, punya
dikasih rumah masih susah aja. Ini jangankan ibu-ibu yang lebih tua nih, saya aja yang umurnya masih muda ya, itu ngerasain Bu dulu makan di kampung, kalau nemu kerupuk aja pulang sekolah itu udah enak banget. Kalau sekarang coba ibu makan apaan, jajan apa yang nggak bisa, tapi masih ruwet aja pikirannya. Karena apa? Ya karena logika berpikir itu. Makanya wajar aja kalau tadi disebutin, kalau misalnya langit, laut, bumi menawarkan diri, pingin, saking marahnya itu kepada kita, lu nggak tahu bersyukur lu. Kita udah dikasih begini aja sama Tuhan, udah enak banget itu. Makanya cara berpikirnya ini harus benar. Karena kalau cara berpikir kita nggak dibenain, ibu, biar kata ibu ajol-ajolan, punya duit banyak misalnya, usaha maju, jabatan kita tinggi, nggak bisa. Makanya kalau misalnya pingin bahagia, ya kaji petunjuk agama, kenali Tuhan kita Allah. Ya kalau nggak kenal Tuhan kita nggak bisa, hidup itu nggak bisa bahagia. Makanya yang ada dalam hati itu nggak boleh yang lain, harus Allah. Nah, kalau lagi duduk sendiri itu ya itulah banyak sebut Allah, Allah, Allah. Dilatih begitu, nggak mesti ini. Karena ini mesti, Bu. Kalau kita nggak latihan begitu, nanti di hati kita itu ada duit, ada laki kita, ada tetangga di sama kita cemberut dikit, kita puyang kelabakan. Apa sih dia begitu sama gua? Padahal gua kan nggak begitu sama dia. Lah, kok kita jadi ngurusin hidup orang? Orang mau ngapa kayak sama kita, lo urusan dia lah. Ngapa kita ngurusin dia? Yang penting kita ini kan kita harus baik kepada dia. Karena apa? Allah merintahin dia. Ibu-ibu, saya manut sama suami misalnya. Itu orang manut kepada suami karena Allah, dengan manut kepada suami karena suami itu beda, Bu. Kalau orang manut karena Allah mah udah ringan. Misal ibu bikinin kopi kepada suami, gak diminum misalnya ini, itu udah santai aja. Orang kita udah ngejalanin perintah Allah. Coba kalau karena suami, lu udah gua bikinin kopi kagak diminum lagi. Kalau tahu begitu gua tidur tadi. Nah, karena itu tadi cara berpikirnya udah salah. Makanya yang namanya cara berpikir itu benar-benar selalu dibawa di dalam Al-Quran. Makanya yang namanya Quran itu petunjuk hidup. Petunjuk untuk apa? Petunjuk jalan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi yang namanya bahagia itu bukan berarti kita harus kaya, jabatan kita tinggi, duit kita banyak, bukan. Kita tahu aturan hidup, kita tahu diri kita siapa, kita tahu Tuhan kita siapa, hidup ke depan ini kita akan kemana. Nah itu yang harus kita ketahui. Masalah hidup di dunia itu udah dikasih kadar masing-masing. Orang waktunya kaya bakal dikasih kaya oleh Allah, lagi susah ya bakal. Yang penting kan apapun yang Tuhan kasih saat ini, mudah-mudahan kita diberi kekuatan iman Islam, sehingga apapun yang Allah kasih bisa mengelola. Untuk apa? Supaya bisa menjadikan itu semua sarana untuk pendekatan diri kita kepada Allah. Jadi kalau misalnya ada anak kita begini-begini, udah santai aja, gak usah pusing-pusing. Ini gua punya anak, gua pesantrenin, udah ini mesti begini aja gini. Lah orang nggak bisa, anak bukan punya kita kok. Emang mau apa? Justru kita alhamdulillah, kita pernah pesantrenin anak. Saya suruh sholat dia, saya ajarin dia, kan udah begitu kita. Ya udah sebagai orang tua udah cukup. Masalah begini-begini itu urusan Allah. Allah punya mau, udah biarin. Jadi gak usah macam-macam hidup. Kenapa saya ini kadang-kadang kalau urusan begini, Bu, ngomongnya agak keras dikit. Karena ini mesti, Bu, mesti hidup itu. Jadi kalau misalnya kita manut, insya Allah. Banyak kemarin saya anak dan ada yang ngabarin, saya anak saya mau dilamar kan. Terus bagaimana? Ya kalau saya sih ngikutin petunjuk agama aja kan. Namanya perempuan dilamar, nerima. Sejauh itu syaratnya sesuai dengan petunjuk agama. Syaratnya apa? Ya calon suami anak saya mesti kenal Tuhannya. Saya nggak butuh gitu dia jabatannya tinggi, duitnya banyak apa. Karena itu kan nggak bisa membahagiakan anak saya.
Dan yang saya tuntut dari anak saya juga nggak macam-macam. Kalau kamu ingin bahagia, saya bilang jadilah perempuan yang memahami cara berbakti kepada suami dan kepada mertua. Udah belas nanti anak saya bahagia. Saya nggak pernah berpikir punya anak perempuan harus begini sama kita. Karena apa? Karena nanti ketika ijab kabul anak saya, itu dia udah lepas dari saya. Dia baktinya itu kepada suami. Dan kita sebagai orang tua kan harus begitu. Ini kan kadang-kadang kita punya anak, kita sekolahin dari kecil di ini. Begitu udah punya laki, kita atur-atur itu anak perempuan kita. Kan saya yang nyekolahin, saya begini-gini. Lah, kemarin itu nyekolahin ibumu ngapain? Ngejalanin perintah Allah karena ada maunya, kan begitu. Kalau misalnya kita nyekolahin anak karena perintah Allah, ya udah ngikutin apa kata Allah. Urusan kehidupan kebahagiaan kita Allah akan jamin, kan begitu. Tenang aja, seperti itu. Jadi paham Ibu ya? Jadi cara berpikir kita harus begitu. Jadi tadi Ustaz Iril udah ngebahas contoh-contohnya keadaannya dalam Al-Quran. Ya, saya mencoba menyikapi bagaimana cara menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ini diterapkan, insya Allah kita bahagia. Kalau bahagia kan enak Bu hidup itu. Itu saya pun ngerokok, saya bilang kan 2 bungkus, biar duit kagak punya, udah enak aja, udah bahagia banget, udah nggak mikir macam-macam. Yang penting kita ini bahagia. Dan bahagia itu kan nggak bisa diada-adain Bu, nggak bisa dipura-purain, pura-pura bahagia gitu. Makanya kalau orang sekarang ini kan banyak yang pura-pura bahagia, posting ini, pergi ke sini di ini, biar apa? Kelihatan bahagia karena puyeng Bu orang-orang begitu. Yang bahagia itu, orang-orang bahagia itu nggak begitu. Nah, ada yang tanyain? Udahlah, nggak usah banyak tanya-tanya, jalanin aja. Insya Allah bahagia. Amin. Terus saja. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan iman Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dijadikan orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tilkan niyyah wa bijahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimina laka min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.